bersedia untuk membersamai kami semua agar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dan juga sahabat saya ini, Teh Hena Rustiana, ya, kemarin baru bersama-sama kita di Bogor. Di hari yang luar biasa ini, sahabat, saya akan bercerita sedikit tentang KMI, Kesehatan Mental Indonesia ini. Tadi host sudah mengatakan bahwa KMI ini berdiri, mulai beraktivitas tahun 2015 dan aktif ya di berbagai bencana. Ya, kami berharap di kemudian hari Indonesia tidak ada lagi bencana tentunya. Nah, KMI ini dibentuk oleh teman-teman yang ingin berkontribusi memajukan kesehatan mental di Indonesia. Apa saja bentuknya? Pertama, ada sekolah sehat mental. Kami mendampingi sekolah-sekolah yang setelah kami berikan screening, siswanya membutuhkan bantuan psikologi. Ya. Ada beberapa sekolah yang telah kami dampingi di mana ada siswanya yang hampir melakukan percobaan bunuh diri. Ya, itu sekolah itu kami dampingi selama 4 minggu. Juga kami juga melakukan pendampingan ke masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologi. Semisal ada keluarga yang mengalami kekerasan rumah tangga atau anak yang mengalami kekerasan rumah tangga juga. Yang pernah kami dampingi seorang ibu yang mencoba ya melakukan kekerasan pada anaknya dengan mencekoki anaknya dengan alkohol 70%. Ya. Dan alhamdulillah anak itu tertolong dan kami mendampingi keluarganya agar kekerasan itu tidak terjadi lagi, ibu itu tidak melakukan kekerasan lagi kepada anaknya. Dan juga kami melakukan riset di sekolah-sekolah mengenai kesehatan mental, atau juga kami melakukan pendampingan psikososial di saat bencana. Tentunya ketika kami melakukan pendampingan tersebut, kami mengambil data, dan data itu kami gunakan untuk riset di kemudian hari, untuk pengembangan di kemudian hari. Nah, kemarin kami bisa berkontribusi kepada Indonesia, diundang oleh Kemendikbud ya, untuk membuat modul penanganan psikologi bencana. Dan juga kami pernah diundang oleh Keswa dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan pandangan bagaimana memberi dukungan psikologi pada saat bencana. Nah, dana ini adalah dana hasil dari donasi-donasi yang diberikan oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti workshop online, itu teman-teman kita buka donasi minimal 35.000. Nah, dana-dana itulah yang kami gunakan untuk membantu masyarakat agar tetap berdaya, agar selalu dalam keadaan mental yang sehat, dan dari donasi-donasi Anda semua kami gunakan untuk riset-riset. Salah satu riset telah kami rampungkan yang dipimpin oleh Datu Fitra dan Teh Hesti ya sebagai direktur riset, dan sudah dipresentasikan di seminar internasional sebagai wujud tanggung jawab kami dalam dunia akademisi. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental, tema malam ini adalah merdeka dari rasa bersalah adalah hal yang sangat berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi pribadi-pribadi yang sehat mental adalah pribadi yang mampu mengelola dirinya, pribadi yang terbebas dari intervensi apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, dan dia bisa menjadi pribadi yang mandiri berdasarkan akal sehatnya. Nah, malam ini akan dikupas secara sederhana. Saya sering mengamati
Pak Pras itu bagaimana menyampaikan materi dengan sangat sederhana dan contoh-contoh sangat sederhana, dan juga Teh Hena memiliki pengalaman dalam membantu masyarakat agar terbebas dari rasa bersalah. Yuk kita saksikan diskusi malam ini yang tentunya akan dipandu oleh host kita yang keren ini ya, Kang Rizky. Terima kasih. Selamat menikmati diskusi malam ini. Oke, thank you Kang Riki, Pak Riki gitu ya. Kita berikan applause dulu dong, applause secara virtual ya. Oke, atau kalau yang mau langsung itu oke gitu ya. Nah, oke, pada malam hari ini sebelum saya memperkenalkan para pembicara kita, saya mau menyapa dulu, dan juga ada beberapa orang yang sudah chat gitu ya di chatbox yang saya terima nih. Wah, terus ada dari Pak Rahmatiah, Ibu apa Bapak nih Pak? Ibu Rahmatiah Bakri ya. Saya pembaca Ibu, oke Ibu. Saya pembaca setia tulisannya Pak Prasetya. Wow, pembaca setia. Terus ada lagi juga nih dari Cerah, Ibu atau Bapak, Ibu Cerah Iskradono, Bapak ya. Senang sekali kalau ketemu lagi dengan Pak Pras dan Bu Hena dan juga teman-teman lainnya gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa ini adalah momentum di hari kemerdekaan ini, merdeka dari rasa bersalah dan juga merdeka dari rasa kangen dengerin suaranya Pak Pras gitu ya. Oke, pada malam hari ini kita akan dibagi dua sesi, Mas Anda Bapak Ibu semuanya. Jadi masing-masing pembicara akan mempresent materinya selama 30 menit gitu ya. Yang pertama yang akan present yaitu Ibu Hena atau Teh Hena, yang kedua adalah Coach Prasetya gitu ya untuk 30 menit selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan ketika pemateri ini menyampaikan pemaparannya, terus Mas Anda Bapak Ibu semua ingin bertanya, jadi langsung boleh dituliskan di chat box-nya. Jadi nanti saya akan sampaikan. Siapa tahu ternyata pertanyaan itu relate dengan yang dibahas itu ya. Dan memang saat itu juga sedang dibahas. Jadi langsung bisa dijawab gitu. Nah, oleh karena itu sebelum saya memberikan kepada pemateri yang pertama, kalau misalkan suara saya terdengar jelas atau instruksi saya terdengar jelas, boleh angkat jempolnya terlebih dahulu. Clear ya? Sip. Oke, wah. Pak Cerah Iskradono tuh cerah banget malam hari ini dengan baju yang merah gitu ya. Menandakan sesuai dengan warna baju dan orang ya Pak ya, cerah gitu ya. Wah, ini Bu Uti udah oke nih Pak. Ini setia banget nih Bu Uti menyaksikan. Samping-sampingan kayaknya atau hadap-hadapan nih Pak. Oke, yang pertama saya mau perkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama, yaitu saya mau edifikasi terlebih dahulu. Oh beda ruangan katanya. Dijawab langsung sama Ibu Uti, beda ruangan gitu ya. Oke Bu, beda ruangan ya. Tapi satu rumah dong Bu ya. Oke. Ini yang pertama yaitu pembicara kita ada Teh Hena Rustiana. Yang mana Teh Hena ini kontaknya beliau gitu ya. Nih, ada beberapa sertifikasi yang sudah diambil oleh Teh Hena. Jadi Teh Hena ini alumni dari Sarjana Psikologi Universitas Jakarta angkatan 2003. Teh Hena ini mengambil sertifikat hipnoterapi tahun 2010 dan juga sertifikat financial planner. Nah, ngomongin financial planner, di minggu depan juga akan ada materi terkait dengan financial planner dari Kesehatan Wanita Indonesia. Terus juga ada qualified well planner dan certified self defense intelligence, terus juga certified and licensed Rockwell estate planner Singapura tahun 2014. Dan juga tentu saja Teh Hena juga belajar sama master kita itu Pak Prasetya Embrata di Inti Makna gitu ya. Ini ada beberapa pengalaman yang sudah Teh Hena lakukan. Salah satunya sebagai konselor remaja pada waktu masih remaja mungkin ya di yayasan kita dan Buah Hati, asuhannya Ibu Eli Risman gitu. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang tergabung dengan Kesehatan Wanita Indonesia. Salah satunya waktu itu pas jadi relawan di Lombok, ketika gempa Lombok. Tanpa lama-lama lagi gitu ya, rasanya kita ingin mendengarkan lebih detail lagi pemaparan mengenai apa yang akan dibahas oleh Teh Hena pada malam hari ini, tentu saja berkaitan dengan tema kita, merdeka dari rasa bersalah. Nah, saya akan sharing. Silakan kita berikan applause yang meriah terlebih dahulu untuk pemateri pertama kita, Teh Hena Rustiana. Silakan Teh Hena. Time is yours. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat datang, selamat malam semuanya. Apa kabar?
Kabar baik. Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, diberkahi kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan diberkahi dengan kesuksesan, kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Saya mau menyapa guru saya, Pak Prasetya Embrata. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Pak, selamat malam Ibu Uti dan teman-teman yang lain. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat wajah-wajahnya. Sudah sekian purnama kita nggak bertemu ya, Pak Cerah dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Malam ini kita akan melanjutkan sharing online dari Kesehatan Mental Indonesia seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Rizky Iskandar. Dan tema kita pada malam ini adalah merdeka dari rasa bersalah. Ketika kita mendengar kata merdeka mengidentifikasikan diri kita bebas, bahagia, lepas, dan ya merdeka dari rasa bersalah. Jadi memerdekakan diri kita dari rasa bersalah. Betul begitu ya teman-teman. Jadi kita, kemudian saya pun berpikir ketika rasa bersalah, rasa bersalah. Oke, kalau rasa bersalah itu seperti apa sih? Gitu. Boleh next slide, Bang Rizky. Halo Bang Rizky, next slide ya. Nah, di sini ada ibu bekerja. Sebenarnya ini adalah saya ingin memperlihatkan dulu kondisi-kondisi di mana seseorang merasa bersalah. Kalau di sini mungkin terlihat ibu bekerja di dalam rumah, tapi anaknya menunggu di belakangnya dengan mungkin pengen ngajak main, pengen berinteraksi dengan ibunya. Ini dalam kondisi WFH ya, work from home. Tetapi dalam kondisi normal sebelum pandemi itu banyak sekali ibu yang bekerja merasa bersalah ketika harus berangkat ke kantor meninggalkan anak dengan lambaian tatapan mata dari anak, kemudian tak jarang juga dengan tangisan histeris yang menjerit-jerit karena sang ibu gagal mengkondisikan anaknya sebelum berangkat kerja atau malamnya gagal mengkondisikan sehingga terjadi anak tantrum ketika ditinggal kerja, dan itu sangat banyak sekali terjadi pada masyarakat kita, terutama beberapa yang saya tangani. Ini mungkin Ibu dan Bapak sekalian bisa melihat kondisi yang seperti ini, dan ini bisa memicu seseorang untuk merasa bersalah, untuk merasa setiap hari mungkin rasa bersalah yang ringan muncul, tetapi lama-kelamaan bisa menumpuk. Boleh lanjut, Bang Rizky? Nah, kemudian ayah pencari nafkah. Saat ini banyak sekali yang di PHK gitu ya. Kemudian banyak juga orang tua yang tidak mampu. Coba kalau kita melihat gambar yang di sebelah kanan ini, kira-kira apa yang sedang difikirkan oleh orang ini? Dan ini saat ini sepertinya dari kemarin kami melakukan cegat COVID, itu adalah sesi konseling di masa pandemi. Cegat COVID kami lakukan di Desa Pengasinan untuk kita akan merencanakan merintis desa sehat mental. Nah, ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sampai ke kami. Nah, seperti ini gitu kondisinya. Pusing, bingung. Mungkin ini Bapak ini belum bayar listrik ya. Mukanya kusut sekali gitu. Kemudian belum bayaran anak sekolah, mungkin tertunggak juga dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan perasaan bersalah di diri ayah sebagai pencari nafkah utama. Oke, baik. Mungkin boleh teman-teman nanti di chat seperti apa, apakah di gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga seperti apa, apakah apa yang dilihat gitu, rasa bersalah seperti apa sih yang dialami oleh gambar-gambar yang saya tampilkan. Kemudian dalam relasi pertemanan, ini sekarang offline atau online. Dalam relasi pertemanan, misalnya di chat grup kita bercanda-bercanda, kemudian ketika kita bercanda, ketika kita mengatakan sesuatu, kita melihat respon teman yang dibercandain tidak sesuai dengan seharusnya atau tidak sesuai dengan bayangan kita. Apakah kata-kata saya salah? Atau mungkin pertemanan yang sudah lama sekali berjalan, sudah erat sekali. Nah, ini menimbulkan perasaan bersalah ketika salah satu tidak memenuhi harapan teman yang lainnya. Jadi perasaan bersalah ini juga terjadi pada penyintas-penyintas di daerah bencana. Yang saya temui adalah seorang ayah yang merasa sangat bersalah ketika
dia selamat sementara anak dan istri lepas terhanyut. Kemudian ada juga yang seorang ayah yang mengambil anak, tetapi dia yang diambil ternyata guling, bantal guling, dia lari menyelamatkan diri. Ceritanya dia menggendong anaknya, dia kekepin itu guling. Ternyata pas sampai di daratan dilihat ternyata guling. Dan dia sangat merasa bersalah dan itu adalah pukulan yang sangat berat. Nah, rasa bersalah itu bisa ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Nah, mungkin yang tadi dialami oleh penyintas adalah rasa bersalah yang sangat berat. Tapi kemudian rasa bersalah apakah ada gunanya untuk kita? Boleh dilanjut ya, Mas Rizky? Nah, rasa bersalah kalau saya analogikan atau saya bayangkan itu seperti alarm. Alarm kalau kali bunyi, krik, terus kita bangun dari tidur, kemudian, oh oke, alarm membuat saya bangun pagi dengan tepat waktu, kemudian berangkat ke kantor dengan tepat waktu, berguna. Tetapi jika alarm itu berbunyi sepanjang hari, setiap menit, itu mengganggu atau sangat mengganggu. Tentunya sangat mengganggu. Nah itu pun kalau saya melihat rasa bersalah itu seperti itu. Jadi diri kita pernah mungkin melakukan kesalahan di masa lalu, tapi ingatan tentang itu menghantam kita setiap hari, setiap saat, itu tentunya rasa bersalah yang berlebihan. Dan itu bisa dikatakan sebagai indikasi depresi gitu ya. Boleh Bang Rizky naik next ya slide-nya, oke. Nah ini saya mungkin ini ada teorinya sedikit tuh ya, suatu kondisi emosional yang dihasilkan dari pemahaman seorang bahwa telah terjadinya perbuatan dan tindakan penyimpangan standar moral. Oke, nah ini tadi bagus ya kalau misalnya memang alarm itu sesekali bunyi mengingatkan kita pada bahwa oh kita berada di luar garis, nggak boleh melakukan itu lagi, kamu dulu pernah melakukan dan sekarang menyesal. Tolong jangan lakukan hal-hal yang membuat kamu menyesal di kemudian hari, kan mungkin seperti itu. Tetapi kalau alarm itu berbunyi setiap saat, setiap waktu seperti membombardir diri kita, mungkin itu akan sangat mengganggu dan itu akan kemudian menjadi kita depresi, menjadi seseorang depresi. Oke, lanjut. Nah, rasa bersalah ini juga bersumber dari kepedulian yang tinggi seorang individu terhadap standar moral yang berlaku bagi dirinya atau berlaku dalam masyarakatnya. Jika seseorang melakukan kesalahan, objektif kesalahannya memang dia salah, memang secara hukum, secara moral itu salah. Secara nilai yang ditanam dalam dirinya dan nilai yang berlaku di masyarakat salah. Berarti apa yang harus dilakukan? Bersalah benar-benar salah, tetapi ada bersalah yang perasaan saja. Oh, kayaknya tadi aku salah ngomong deh. Aduh, ketika misalnya saya pun gitu merasakan ketika saya menghadapi penyintas, tadi saya berbicara sesuatu yang menyakiti hati penyintas atau tidak ya. Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, itu merasa bersalah. Hanya merasa saja. Tapi ada yang benar-benar bersalah, yang dikonfirmasi oleh moral dan nilai memang salah. Seperti itu. Dan rasa bersalah ini adalah internal individu yang intensitasnya lebih tinggi daripada rasa takut. Kalau rasa takut mungkin kita takut ditilang karena melanggar peraturan lalu lintas yang kita langgar. Tetapi rasa bersalah itu ada dalam diri, internal diri. Kalau misalnya hanya rasa takut, mungkin bisa jadi tidak rasa bersalah. Apalagi kalau polisinya nyogok misalnya, minta uang gitu ya. Boleh saya bantu, Ibu, kalau mau ditilang, bisa saya bantu di sini, Bu. Gitu. Jadi menawarkan bantuan, padahal kita ngerti, oh bantuan itu apa? Oh saya harus mengeluarkan uang seperti itu. Tapi rasa bersalah itu tidak terlalu dalam, takut dalam melanggar sebuah peraturan, tetapi rasa bersalah yang bersumber dari internal diri ketika dia meresapi, oh saya merasa bersalah, dan itu biasanya intensitasnya lebih tinggi. Kalau rasa takut terkait dengan faktor eksternal diri. Nah seperti itu, rasa bersalah ringan. Ada riset katanya menunjukkan bahwa seseorang melakukan atau mengalami rasa bersalah itu 4 dalam satu hari itu ada 4 orang gitu, atau 4 kali dalam satu hari. Seperti itu. Lanjut Bang Rizky. Jadi kalau misalnya kita lihat rasa bersalah, kemudian kita meresapi bahwa diri kita bersalah, kemudian tadi seperti dibombardir dari kanan kiri, itu seperti proses penghukuman kepada diri kita sendiri. Akibat adanya kesadaran, kalau kita sadar, oh iya saya melanggar hukum, saya melanggar standar moral tertentu, saya melanggar moral diri saya, melanggar moral yang berlaku di masyarakat, itu akan menjadi hukuman berat bagi pribadi.
Dan ini sebenarnya berkaitan dengan hati nurani. Kalau hati nurani ini masih jalan, memang rasa bersalah itu akan terlihat ya, atau akan terasa. Tapi mungkin bagi orang-orang yang tidak memiliki hati nurani atau yang udah mati hati nurani, mungkin rasa bersalah itu ada, tapi diabaikan seperti itu. Kalau orang yang memiliki rasa bersalah, kemudian dia mencari tahu bagaimana saya terlepas dari rasa bersalah, apa yang harus saya lakukan untuk terlepas dari rasa bersalah, untuk bebas dan merdeka dari rasa bersalah, ini adalah orang yang nuraninya masih berjalan dengan baik, masih baik gitu. Nah, ini rasa bersalah ada rasa bersalah yang berlebihan. Menurut American Psychiatric Association, rasa bersalah yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai salah satu indikasi dari depresi. Ini biasanya muncul dari trauma masa kecil dan kemudian bisa meningkat menjadi post traumatic stress disorder. Ada seorang ibu yang datang ke saya, dia melihat anaknya, jadi dia menyimpan rasa bersalah selama seumur anaknya. Anaknya udah semester 2. Udah semester 2 dan selama itu pula sejak anaknya lahir sampai sekarang, itu perasaan bersalah dalam diri ibu itu dipelihara, dikekepin, seperti nggak boleh lepas. Terus diingat-ingat, terus menjadi dia kurang produktif dan sebagainya. Nah ini kemudian saya gali. Dia kan melihat anaknya tantrum, kemudian sampai besar, sampai udah kuliah pun, marah anaknya itu tidak bisa dibendung, meledak-ledak dimanapun. Bahkan kadang-kadang itu permasalahan yang sepele. Sehingga di keluarga itu ada rasa ketakutan ibu dan anak-anak ini menjaga bagaimana caranya supaya tidak membuat marah si kakak. Seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan. Kemudian mereka hati-hati, sangat berhati-hati berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan memperlakukan si kakak supaya tidak. Nah ini ibu ini merasa bahwa ini salah saya, tapi saya tidak tahu salahnya di mana. Saya merasa ini salah saya. Kemudian saya gali sehingga ketemulah bahwa ibu itu pernah memarahi ibundanya atau ibu kandungnya ketika mengandung si kakak itu. Ketika mengandung anaknya. Dia pernah memarahi, pernah membentak ibunya, dan dia pernah seperti tantrum lah, padahal dalam kondisi hamil. Nah itu ketika sudah digali seperti itu, kemudian dia melakukan pemaafan kepada diri sendiri, kemudian saya tanya, mohon maaf ibu pernah meminta maaf nggak sama si kakak? Dia bilang, saya tidak pernah meminta maaf. Apakah pernah berterima kasih? Ketika kakak misalnya dalam kondisi yang harusnya bikin dia marah, dia tidak marah, pernah nggak? Tidak juga. Artinya itu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Jadi untuk menangani rasa bersalah itu pun, orang tersebut perlu sadar dulu nih, memaknai dulu rasa bersalah itu. Nah, maknanya apa? Kemudian apa yang perlu dilakukan gitu untuk mengatasi rasa bersalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa sih bagaimana kita memperlakukan diri kita? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, seorang associate profesor, seorang praktisi di psikologi positif, Christine Neff ini mengembangkan konsep tentang self compassion. Nah, apa itu self compassion? Adalah berbelas kasih kepada diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Self compassion ini diciptakan oleh Christine Neff ketika beliau mengalami kasus perceraian dalam rumah tangganya, sehingga kemudian bagaimana saya perlu mengasihi diri saya sendiri ketimbang menghakimi, ketimbang mengkritik diri sendiri. Nah, self compassion itu sendiri mempunyai 3 komponen. Ada yang favorable dan unfavorable. Yang pertama adalah self kindness vs self judgment ya. Jadi berbelas kasih kepada diri sendiri, ramah kepada diri sendiri, seperti kita ingin ramah kepada sahabat baik kita, ingin meringankan penderitaan sahabat baik kita ketika sahabat baik kita mengalami kesulitan. Kan ketika sahabat baik kita mengalami kesulitan, apa sih yang ingin kita lakukan? Kita sangat ingin sekali meringankan bebannya, meringankan penderitaannya, kemudian kita ingin sekali menghibur, ingin sekali berbaik-baik kepada dia supaya dia terhibur dan merasa terbantu. Nah, itu yang kemudian kita terapkan kepada diri kita sendiri. Terkadang kita mudah sekali menyayangi orang lain, mudah sekali memperhatikan orang lain, memberi motivasi kepada orang lain, tapi sangat sulit untuk memotivasi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua, common humanity, isolation. Nah, ini common humanity ini, boleh Mas Rizky dilanjut slide-nya? Oke, common humanity adalah bahwa segala sesuatu dalam dunia ini dan termasuk rasa bersalah tidak hanya dialami oleh diri kita sendiri. Banyak sekali orang dimanapun berada yang mengalami perasaan bersalah.
Jadi mengalami perasaan bersalah itu bukan hanya pengalaman individu saja, tetapi ini adalah pengalaman banyak orang. Banyak orang di luar sana juga mengalami. Jadi bukan hanya kita. Jangan sampai kita terjebak kepada self pity ya. Self pity itu mengasihani diri sendiri. Saya kasihan banget ya Allah sama diri sendiri. Karena kalau misalnya kita kasihan kepada diri sendiri, itu akan membuat kita melihat diri kita lebih rendah dari orang lain, sehingga terbentuknya perilaku yang tidak percaya diri. Semakin mengasihani, semakin merasa rendah, dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran individu akan perasaan yang menyakitkan. Nah, ininya adalah over identifying ya. Over identifying itu adalah perilaku yang menjudge diri sendiri, perilaku yang terlalu mengidentifikasikan segala sesuatu kepada diri sendiri. Bahwa oh ini kesalahan saya, kalau nggak gitu, pokoknya semua hal adalah tanggung jawab saya. Itu semua adalah kesalahan saya. Itu terjadi karena salah saya, semuanya. Jadi terlalu mengidentifikasikan, mohon maaf, kejelekan terhadap diri sendiri. Ini biasanya adalah mindfulness. Mindfulness itu kebermaknaan yang penuh gitu, yang penuh bahwa dalam ketika kita meresapi hidup kita mungkin dari waktu kapan kita bisa mengingat, misalnya dari masa TK. Oke, dari masa TK kita mengingat, dari masa kita membayangkan kehidupan kita, meresapi kehidupan kita, isinya kan mungkin up and down. Ada rasa kita sangat bahagia, ada rasa kita sangat sedih. Sampai ketika kita dewasa, up and down, terus up and down. Nanti pada saatnya kita bersedih, kemudian tiba-tiba kemudian merasa bahagia dan sebagainya. Jadi hanya itu saja gitu. Nah, itu kalau kita masuk kepada kebermaknaan diri. Ini saya juga belajar dari Pak Pras ya. Jadi bagaimana kita memaknai sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Sejelek apapun orang lain berkata kepada kita, mengatakan sesuatu hal yang jelek, kita tidak maknai itu sebagai orang itu sedang berbicara kepada saya dan kata-kata jelek itu untuk saya. Tidak. Tapi kita maknai sebagai seseorang yang berkata-kata jelek, ya dia sedang mengatakan atau sedang mempamerkan kejelekannya sendiri. Kalau saya ibaratkan seperti orang meludah ke langit gitu ya, orang berkata jelek itu meludah ke langit, kemudian akan menimpa mukanya sendiri seperti itu. Nah, kebermaknaan seperti itu yang akan membuat kita bisa melindungi diri kita. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, Bang Rizky. Saya akan memberikan beberapa tips. Yang pertama, mengapa perlu menyayangi diri? Ini dari self-compassion ya. Mengapa perlu menyayangi diri? Karena ini diri kita. Kita perlu berterima kasih kepadanya. Ini adalah motor. Kalau bisa dibilang ini adalah kendaraan untuk kita bergerak ke sana kemari. Diri kita, tubuh kita, sering-seringlah berterima kasih. Terus kita juga memahami rasa sakit yang ada dalam diri, berbelas kasih, berkeinginan untuk melepaskannya. Terus berbuat baik kepada diri sendiri, peduli pada diri sendiri, menerima kekuatan dan kelemahan diri. Bagi teman-teman yang sudah ikut talent mapping mungkin bisa mengerti bahwa kelebihan saya sangat banyak dibandingkan kekurangan saya, keterbatasan saya yang hanya 7 gitu dibanding 34 lainnya, seperti itu. Jadi dan kelemahan pun bukan untuk dibikin bahwa ini sesuatu kelemahan saya ditangisi tapi untuk disiasati. Terus kita menghargai waktu, menikmati momen berharga dalam hidup, mengerjakan hal kecil sedikit demi sedikit dengan konsisten. Jadi ini adalah langkah-langkah atau apa yang bisa kita lakukan untuk lebih berbelas kasih kepada diri sendiri. Kemudian terakhir saya ingin memberikan tips bagaimana kita sebagai pribadi terbebas dari rasa bersalah. Yang pertama mungkin kita perlu mengenali rasa bersalah itu. Kalau misalnya rasa bersalah itu membuat kita mengenali rasa bersalah. Oke, bersalah. Saya merasa bersalah. Oke. Kenali rasa bersalahnya, apakah rasa bersalah ini bisa membuat kita ke arah yang lebih baik atau tidak? Atau hanya yang rasa bersalah yang sekedar rasa bersalah yang tidak ada alasannya, seperti itu. Kenali dulu apakah kesalahannya objektif atau subjektif, seperti itu. Kemudian terima rasa bersalah itu dan temukan makna dari rasa bersalah itu. Kalau saya sih melihatnya sebaiknya kita menulis. Saya membayangkan seperti ini. Oke,
saat ini saya merasa tidak tenang, tidak nyaman, apakah saya pernah menzalimi orang lain? Kemudian saya akan melist, akan mengingat-ingat, masuk ke dalam diri, ke dalam ruang dalam ya Pak Pras, kalau gitu kalau di mana. Ke ruang dalam kita, melihat lagi apa sih perilaku-perilaku kita yang mungkin bisa menyebabkan orang lain sakit hati, kata-kata kita. Kemudian terus aja kita telaah ke dalam diri kita, apa sih. Mungkin ke dalam inner circle kita dulu ya, orang tua misalnya, suami, anak-anak, perilaku apa. Kemudian kita lihat satu persatu, kita tulis perasaan bersalahnya itu, kemudian kita lihat apakah perasaan bersalah ini masih berguna saya pertahankan atau tidak. Oke, apakah saya sudah melakukan tindakan pada perasaan bersalah ini? Kalau misalnya sudah, misalnya saya udah pernah minta maaf tapi orang itu tidak memaafkan. Kalau seperti itu bukan lagi tanggung jawab kita, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita meminta maaf, dan mungkin kalau misalnya mengakibatkan kerugian secara materi, kita sudah menggantinya gitu ya. Seperti kita menghilangkan Tupperware teman kita menggantinya lah gitu Tupperware ya. Baru minta maaf, jangan minta maaf tapi nggak diganti-ganti, kan mungkin sulit banget memaafkan, aduh gitu ya, itu kesayangan saya dan sebagainya itu. Kalau emak-emak begitu ya, ada hal-hal yang seperti itu. Jadi perlu kita list gitu, kemudian kita yakinkan kita sudah melakukan apa pada kesalahan itu, apakah itu kesalahan objektif, apakah kesalahan yang subjektif. Gitu. Nah, kemudian hal lainnya kita mengkonfirmasi, seperti tadi saya katakan dalam grup chat, saya bercanda misalnya, atau banyak teman-teman yang bercanda, kemudian saya bilang sesuatu, tapi kok nggak ditanggepin, mungkin dia nggak ketawa, dia cuma kasih senyum dikit doang, atau mungkin begitu tepok jidat, terus saya juga merasa, andaikan kata-kata itu saya arahkan kepada diri saya, apakah saya akan sakit hati? Saya kan suka begitu ya, ini saya pribadi gitu, saya melihat, ini kayaknya ini menyakiti teman saya deh. Oke, berarti saya biasanya ngetes dulu, ditimpalin lagi chat dia di grup, kalau dia tidak ada respon, berarti dia benar-benar sedang kesal. Atau dia ngasih emot yang seperti apa, mungkin benar-benar kesal, baru dijapri. Ini mengkonfirmasi, mohon maaf tadi kamu tersinggung ya dengan kata-kata saya, seperti itu. Jadi mengkonfirmasi supaya rasa bersalah ringan ini tidak kemudian menumpuk, terakumulasi dalam diri kita, sehingga mengganggu kesehatan mental kita. Karena tadi kalau rasa bersalah yang berlebihan itu akan adalah indikasi depresi seperti itu. Nah, saya melihat ini perlu diluruskan gitu. Saya perlu mengkonfirmasi rasa bersalah saya walaupun itu ringan kepada teman saya. Apakah benar-benar dia tersinggung dengan ucapan saya? Kalau dia tersinggung, iya kamu keterlaluan tadi ngomongnya gitu, berarti saya perlu minta maaf. Dan saya biasanya menanyakan apa yang harus selalu saya lakukan supaya kamu memaafkan saya dan sebagainya. Biasanya langsung cair lagi gitu. Mungkin itu tips yang pernah saya lakukan, dan karena saya orangnya suka bercanda, ngocol, dan kadang-kadang ya seperti itulah gitu, apalagi kalau teman dekat gitu ya. Mohon maaf. Nah, seperti itu saya sering melakukan hal itu. Pernahlah melakukan hal itu. Kemudian kita buat daftar terkait tadi dari rasa bersalah tadi yang sudah kita inventarisir satu persatu, apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasinya. Nah, dari rasa bersalah itu, kita pisahkan mana hal yang ada dalam kendali kita dan berada di luar kendali kita. Kalau kita sudah meminta maaf, sudah mengganti kerugian, mungkin kita tanyakan apakah penggantian kerugian saya masih belum mencukupi. Tapi ketika kita sudah melakukan itu, reaksi dia, respon dia kepada kita bukan lagi tanggung jawab kita. Jadi kita perlu menyayangi diri kita sendiri, jangan terus-terusan dikungkung oleh perasaan bersalah. Kemudian kita juga mencoba melihat sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya kalau sudut pandang yang berbeda, bisa jadi kita minta dari orang lain yang kita percaya atau yang mungkin guru kita atau teman atau sahabat kita, tetapi bisa juga sudut pandang berbeda adalah dari diri kita. Biasanya kita misalnya melihat dia dari sisi kanan, kita coba bergeser dari sisi kiri. Seperti itu. Jadi kita merubah sudut pandang, merubah mindset kita. Kemudian memaafkan diri sendiri, dan ini prosesnya lumayan panjang untuk proses memaafkan diri sendiri selain kita berwelas asih. Ini kalau ada tekniknya ya, kalau teman-teman ingin, insya Allah di workshop nanti saya bahas juga, ini tentang self-forgiveness. Jadi memaafkan diri sendiri bagaimana teknik dan prakteknya seperti itu. Kalau di sini mungkin waktunya yang kurang. Oke, kemudian menghargai upaya yang sudah kita lakukan. Ini selaras ya dengan yang tadi. Jadi bagaimana kita menyayangi diri kita
supaya kita tidak melulu terbombardir atau terkungkung di rasa bersalah. Karena rasa bersalah itu bisa membuat hidup kita tidak produktif. Kita merenung terus tanpa melakukan apa-apa. Nah, itu perlu dihilangkan. Gitu. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjut nanti dengan Pak Prasetya M. Brata. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan jika waktunya terlalu banyak, saya mohon maaf, saya tidak sempat lihat jam. Maaf lahir batin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Hena, berikan aplaus dulu yang meriah untuk Teh Hena Rostiana yang pemateri pertama kita gitu ya. Sebenarnya tadi saya nggak tahu nih nama lengkapnya Ibu PC 1 ini siapa, Bu? Jadi Ibu PC 1 itu udah memberikan pertanyaan. Boleh di unmute dulu, Bu, dengan nama lengkapnya siapa, Bu? Bu Novi. Oh, Bu Novi. Yes, Bu Novi, pertanyaannya kita tampung dulu ya, Bu ya. Nanti setelah kita mendengarkan pemaparan dari Pak Prasetya, kita akan bahas gitu, Bu ya. Thank you, Bu Novi, sudah antusias banget dan sudah memberikan pertanyaan gitu ya. Oke, dan tentu saja pemateri pertama sudah selesai. Aman kok Teh Hena, 20 menit ya. Oh, oke. Terima kasih banyak. Yes. Aman. Berarti 10 menit lagi saya persembahkan untuk guru saya, sekaligus saudara saya. Berarti Pak Prasetya ini punya waktu 40 menit Pak ya. Sebenarnya lebih dari 40 menit itu nggak apa-apa ya, boleh ya. Dan yang paling menarik nih buat Mas Anwar, Bapak Ibu semuanya, kalau pengen dengerin kangen dengan Pak Prasetya, boleh loh. Follow Instagramnya, ada Prasetya M. Brata bernyanyi. Prasetya M. Brata bernyanyi itu Instagram kumpulan semulanya Pak Prasetya. Ini di follow juga oleh oleh tokoh seniman Pak Priges gitu ya. Ini konco kental dengan Pak Priges nih Pak Prasetya ya. Oke, sebelum saya serahkan, saya mau membacakan terlebih dahulu profil dari Pak Prasetya M. Brata terlebih dahulu. Tentu saja everybody know about him gitu ya. Oke, nih Pak Prasetya, Coach Prasetya M. Brata. Beliau merupakan seorang certified leadership dari transformation coach, terus juga certified NLP and neurosemantic trainer. Beberapa teman-teman di sini sudah menjadi alumnus dari Inti Makna gitu ya. Dan juga di Indonesian Mind Provocator di Smart FM. Coach I'm Possible Metro TV dengan Mary Riana gitu ya. Saya lihat banget foto-foto dengan Mary Riana berbagai pose ya. Terus juga autor Provokasi 1 dan 2 dari Gramedia Pustaka Utama, penulis bukunya. Jadi kalau misalkan kangen dengan tulisan Pak Prasetya, bisa beli bukunya di Gramedia. Ini paling lama ini saya baca di link ini Pak Prasetya itu sebagai Human Resource Director di Bumi Putra gitu ya. Lumayan lama sekali tahunnya gitu kan. Dan juga ini udah ex-lecturer ya Pak ya, ex-lecturer dari Magister Manajemen UI ya Pak ya. Dan hari ini Pak Prasetya akan membersamai kita dengan tema-tema dan kata-kata, karena udah konco-konco banget dengan Pak Priges, jadi kata-katanya juga udah enak banget buat didengar, sederhana tapi penuh makna. Tentu saja ini adalah inti makna dan kita persembahkan untuk waktu ini kepada Coach Prasetya M. Brata. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Coach Prasetya M. Brata. Yes, silakan. Saya berikan untuk share-nya ke Coach Prasetya. Terima kasih Mas Rizky. Teman-teman, saudara-saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepat sekali intuisi saya untuk tidak membuat slide. Karena ternyata materi itu sudah disampaikan oleh Mbak Hena. Jadi amanlah kita ini. Wah, ini keputusan yang tepat berdasarkan intuisi tadi. Mbak Hena ini baru saja saya angkat sebagai saudari saya. Jadi sejak 2016 saya announce sebuah sayembara. Barang siapa yang memberikan saya coklat merek Godiva, apabila dia laki-laki saya angkat sebagai saudara, apabila perempuan saya angkat sebagai saudari. Dan di sini ada saudara saya
sepergodivaan, yaitu Mas Wijanarko itu, Mas Wiwit, itu sudah duluan jadi saudara saya. Kemudian baru beberapa hari yang lalu Mbak Hena. Cuma Mbak Hena itu ngasih 2, jadi dia saudari lebih dekat daripada Mas Wijanarko, karena Mas Wijanarko itu hanya ngasih 1. Jadi kalau mau saya angkat sebagai saudara yang lebih dekat, ya lebih banyak Godiva yang diberikan kepada saya. Siap Mas, siap. Jadi Alis ini ada yang ngasih sekarung nih. Itu lebih dari apa tuh? Ini tujuan saya supaya menimbulkan rasa bersalahnya Mas Wiwit ini. Jadi dia dihantui rasa bersalah. Sehingga rasa bersalah ini berguna supaya dia tambah Godiva lagi ke saya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang rasa bersalah, ketika saya misalnya ketemu sama Mas Rizky, kita ini sudah sangat akrab sekali, sudah rapuh, terjalin dengan baik, sudah deket, sudah lulu gue. Suatu ketika Mas Rizky sedang beli bakso, makan bakso, baksonya itu ada 10. Begitu baksonya tinggal 2, saya lewat. Wih, ini makan bakso deh. Waduh, enak juga tuh bakso. Tapi gue nggak punya duit. Kemudian saya tanya kepada Mas Rizky, bro, boleh nggak gue minta 1 baksonya? Dikasih nggak Mas Rizky? Saya beliin semangkok lagi, Pak. Wah, malah dibeliin semangkok. Jangankan 1, semangkok aja dikasih. Tapi kalau kita ini nggak punya hubungan yang dekat, ya kita sekedarnya saja. Kemudian kadang-kadang juga saya songong sama Mas Rizky, bikin Mas Rizky nggak suka sama saya. Kemudian ketika Mas Rizky sedang makan bakso, saya datang, Mas Rizky, boleh nggak saya minta baksonya 1? Dikasih nggak? Enggak, Pak. Saya akan bilang, emang kita kenal gitu ya. Seperti itulah state ketika kita dekat dengan seseorang. Maka apa yang kita minta, itu dengan mudah dapat diberi oleh orang itu kepada kita. Ketika state kita begitu dekat, karib dengan Tuhan, maka kita memiliki keyakinan. Saya waktu minta bakso tadi, 1 bakso ke Mas Rizky yang sudah dekat itu, saya punya state yakin pasti Mas Rizky itu kasih ke saya. Bahkan saya mengalami keterkejutan ketika bukan hanya 1 yang dikasih, tetapi 1 mangkok yang dikasih. State yakin itu kadang-kadang membuat keajaiban-keajaiban yang tidak kita perkirakan. Nah, begitu juga ketika kita dekat dengan diri kita, karib dengan diri kita, maka dengan mudah kita bisa mengajak diri kita. Tetapi kalau yang terjadi adalah selama ini kita hit ourselves, kita menyakiti diri kita sendiri, kita menjudge diri kita sendiri, kita tidak memaafkan diri kita sendiri, kita tidak menerima bahwa diri kita adalah manusia yang bisa salah, kita bermusuhan dengan diri sendiri, kita jauh dari diri sendiri. Bagaimana mungkin hidup kita akan damai, akan tenang, padahal yang dipanggil Allah itu adalah hai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ketika kita rasa bersalah itu menjadi sesuatu yang mengganggu kita, jangan-jangan pertama kita pada posisi sebagai korban, bukan pelaku. Yang kedua, jangan-jangan kenapa kita jadi korban? Karena kita tidak karib, tidak memahami, mengenali diri kita seperti apa. Bahkan kita sering salah sangka kepada diri kita sendiri. Salah sangka kepada orang lain masih lumayan. Salah sangka terkonyol adalah salah sangka
salah paham dengan diri kita sendiri. Nah, saya jadi mikir kemarin itu ketika dikasih judul Merdeka dari Rasa Bersalah. Ini emang gue yang ngasih judul ya? Oh enggak, ternyata waktu itu Kang Adang Adha itu yang ngasih judul kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu nggak mikir, ya udahlah oke deh. Sampai sekarang, rasa bersalah. Emang ada apa dengan rasa bersalah? Kalau rasa bersalah itu dekat dengan kita, terjadi pada diri kita, dan kita sebagai pelaku bukan korban, kita dengan mudah bisa mengambil manfaat dari rasa bersalah. Lebih bermanfaat rasa bersalah atau rasa tidak bersalah? Nyolong, nggak ada rasa bersalah. Nyakitin orang, nggak ada rasa bersalah. Jadi rupanya rasa bersalah itu bisa membantu kita. Saya misalnya dulu punya rasa bersalah terhadap mantan saya. Oh, di sini ada istri saya. Waduh, berat. Mantan yang pertama itu sebetulnya tidak ada apa-apa, itu hanya karena orang tua nggak setuju saja. Tetapi ketika saya sudah menikah, dia belum menikah, itu muncul kayak ada rasa bersalah di sini. Kemudian sampai dengan usia 37 barulah dia dapat 7 tahun kemudian setelah saya menikah, barulah dia dapat jodoh, dan disitulah rasa bersalah saya hilang. Tapi pertanyaannya, rasa bersalah ini sebenarnya tanggung jawab saya bukan sih? Bukan toh? Rasa bersalah ini bukan dalam tanggung jawab saya. Ada yang disebut dengan responsible for, ada disebut dengan responsible to. Nah, ini saya jelaskan singkat saja, Pak ya. Saya coba share whiteboard ini ya. Jadi sebetulnya apa yang dalam kendali kita? Yang dalam kendali kita ketika ada stimulus, ada event, ada kejadian, dan stimulus itu masuk panca indera, masuk ke dalam layar pikiran kita, kemudian kita beri makna, berlapis-lapis. Tadi Mbak Hena mengatakan ada makna, nanti saya tidak akan terlalu detail di sini. Ini namanya proses thinking atau kognitif. As we think, we feel. Feeling. Kalau ada orang ngomong asu sama kita, kemudian kita beri makna sebagai penghinaan, maka otomatis itu menimbulkan perasaan marah. As we think, we feel. Nah, dari think, feel, and body, itu kalau di NLP namanya state, muncullah yang respon kita berupa speaking, ucapan, dan tindakan, behaving. Dan dengan action ini, kita mengalami satu hasil, satu nasib. Ini speaking, ini behaving. Nah, kita memiliki kuasa penuh atas thinking, feeling, speaking, dan behaving ini. Ini dalam kendali kita. Sehingga sebetulnya ketika ada orang ngomong asu kepada kita, kemudian kita marah, dan karenanya kita uring-uringan, atau kemudian kita mukul dia balik, kemudian dari mukul itu orang yang ngomong itu mati, dan kita di penjara, maka sebenarnya nasib di penjara kita ini bukan tanggung jawab orang ini, tetapi tanggung jawab kita, karena kitalah yang memberi makna, kitalah yang memproses dalam pikiran kita, yang otomatis kemudian menimbulkan perasaan tertentu. Nah, sedangkan kita juga tidak bertanggung jawab atas thinking, feeling, speaking, dan behaving seseorang. Sehingga terhadap mantan saya itu,
Nasib dia itu bukan tanggung jawab saya. Tetapi kenapa saya punya rasa bersalah pada saat itu, sehingga setiap kali dia ulang tahun, saya pasti minta izin sama istri saya, aku boleh makan sama si ini enggak? Gitu. Ininya saya rahasiakan. Ini enggak? Oh boleh, setelah minta izin ya kita makan. Untuk menjaga silaturahim. Jadi ada intensi ya, itu menjaga silaturahim. Pacar kedua, ini cerita tentang pacar. Pacar kedua, kita break dengan tidak baik-baik saja karena pada saat itu saya marah. Dan setelah sekian tahun saya memiliki ilmu, memiliki kebijakan, kemudian saya menyadari bahwa, oh gue itu seharusnya, sebaiknya pada saat itu, aku tidak melakukan hal itu kepadanya karena itu menyakiti hatinya. Dan karena rasa bersalah itu yang tadinya tidak bersalah. Ini jenis-jenis rasa bersalah ya. Yang tadinya tidak bersalah, kemudian merasa bersalah. Nah, setelah dari situ, yang saya lakukan adalah, saya sudah menikah juga dengan istri saya kemudian mengundang dia di beberapa training saya, dalam rangka untuk saya minta maaf dengan cara itu, dan kemudian menjalin hubungan silaturahim yang baik. Mantan ketiga. Ini masih mau denger nggak nih soal mantan-mantan ini? Ini istri saya jangan-jangan lagi ngasah gergaji nih dia nih. Itu udah komen Ibu Uti banyak ya katanya, Pak. Nah, mantan ketiga, saya break up karena dia mutusin saya, karena dia menerima lamaran sahabat saya sebagai istri kedua. Wah, ini intensitasnya itu pada saat itu yang terjadi apa? Saya yang menganggap dia itu bersalah kepada saya. Yang pertama tadi saya bersalah, walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab saya. Yang kedua, saya tidak merasa bersalah. Baru belakangan setelah saya mulai ada ilmunya, saya merasa bersalah. Yang ketiga, saya sama sekali playing victim bahwa kamu yang bersalah. Tapi setelah menikah, kemudian tanpa sengaja ketemu dia, loh kok dia sekarang begini ya? Waduh. Apa yang saya lakukan kemudian setelah saya belajar sana-sini dan melihat, oh ternyata tuduhan saya kepada dia bahwa dia bersalah, itu salah. Sehingga menimbulkan saya merasa bersalah. Jadi, saya merasa dia yang bersalah. Kemudian setelah saya pinter, saya menganggap bahwa tuduhan saya kepada dia bahwa dia salah, itu salah. Karena saya sudah menetapkan makna dan value bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu sebuah keindahan, pengalaman, pembelajaran. Harusnya gue itu belajar sama nih sahabat gue yang bisa membuat dia itu menjadikan dia istri kedua. Harusnya gue belajar bagaimana caranya. Enggak jadi saya teruskan. Tidak jadi saya teruskan. Artinya masa lalu itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Yang kalau saya salahkan, saya akan miss the lessons. Jadi saya bersalah karena saya telah menyalahkan dia. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya ketika bertemu, kepada para mantan itu saya betul-betul hormat, respect kepada mereka, berbeda dari perilaku saya sebelumnya. Dan akhirnya semua mantan saya sekarang jadi teman di Facebook. Dengan hubungan yang baik. Maka ketika teman-teman melihat saya upload bagaimana cerita saya dengan Uti di Facebook, yang mungkin bilang romantis, kadang-kadang saya konyol, kadang-kadang saya ngerjain istri saya, itu tidak ada perasaan bahwa ini akan menyakiti siapapun. Karena akhirnya hubungan silaturahmi itu berjalan dengan baik dan proporsional. Itulah keadaan terhadap rasa bersalah ketika kita menjadi korban,
Dan ketika kita sudah mengambil tanggung jawab, dan kemudian apa yang dalam kendali saya lakukan dengan tujuan, intensi yang mulia, yang baik. Rasa bersalah yang lainnya, misalnya ketika saya tiba-tiba tim saya itu menjual training leadership inside out di korporasi itu dengan harga yang menurut saya waktu itu ketinggian. Karena mintanya hanya 1,5 hari. Biasanya kalau 2 hari itu kita tawarkan 140 juta, paling ditawar 120 juta, ini 1,5 hari 120 juta. Saya udah bilang mendingan 100 juta aja. Atau 90 juta masih bisa kita layani. Tapi dia 120 juta. Wah, gila. 1,5 hari 120 juta. Bagi saya ketinggian. Mungkin bagi Mario Teguh itu murah, bagi James Gue itu murah, tapi bagi saya pada saat itu ketinggian karena saya mengukur value yang dapat saya berikan kepada klien. Hari pertama saya diliputi rasa bersalah, sehingga itu mengganggu konsentrasi saya. Hari pertama saya kontemplasi, aduh kok tadi kayaknya nggak perform dengan enak ya di training ini. Oh rupanya karena ada rasa bersalah. Nah, sekarang gimana solusinya? Bagaimana, apa yang menyebabkan saya merasa bersalah? Karena value, saya merasa bahwa harga yang dibayar klien itu lebih besar daripada value yang saya berikan melalui materi leadership inside out in-house ini. Tapi kalau saya turunkan, itu sudah tidak ekologis, karena dia sudah oke, dan sudah diproses administrasinya. Akhirnya yang saya lakukan adalah, ya sudah kalau gitu saya menambah value. Maka saya kontak klien, saya bilang, Mbak, ini Mbak, saya akan kasih 1 sesi lagi. Setelah ini, setelah 2 bulan dari hari ini. Dan itu gratis. Tidak usah bayar. Senang sekali dia. Dan begitu dia merasa senang, saya merasa, value yang saya berikan kepada klien lebih besar daripada pengorbanannya. Disitulah kemudian saya sudah hilang rasa bersalah itu. Jadi rupanya rasa bersalah itu lead to value. Nah, tergantung apakah kita saat itu paham nggak bahwa rasa bersalah itu just emotion. Ini di sini tadi. Rasa bersalah itu adalah emosi. Kalau saya gambarkan lagi, ada emotion di sana atau feeling. Dari mana emosi ini berasal? Tadi dikatakan oleh Mbak Hena bahwa emosi is just sinyal, menandakan ada sesuatu. Di balik emosi, emosi ini hanyalah simptom, sinyal bahwa ada sesuatu. Sehingga karena dia sinyal, dia tidak bisa dipersalahkan. Kamu ngapain pakai rasa bersalah segala? Itu salah. Rasa bersalah kok disalahkan. Loh, saya itu punya rasa bersalah kok. Maka emosi itu selalu benar. Berasal dari mana sih emosi itu? Tadi saya katakan, as we think, we feel. Artinya, emosi itu berasal dari proses kognitif. Kognitif. Yaitu proses ketika kita memberi makna. Apa maknanya ini? Membuat saya merasa bersalah. Tetapi juga emosi ini suatu sinyal yang menandakan ada perbedaan antara experience dan expectation di masa depan. Dan ini semua ada di dalam proses kognitif kita. Maka bagaimana cara kita menangani emosi? Nah, dalam hal ini, dalam malam hari ini, salah satu contohnya adalah emosi rasa bersalah. Nah, yang pertama, emosi itu ada intensitasnya. Ketika kita berada di dalam emosi,
masih dibajak oleh emosi, ini ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini bukan primary ya. Ini turunan dari beberapa emosi primer. Entah di sana ada marah, ada takut, ada kecewa, dan seterusnya yang jadi satu, menggestalt menjadi rasa bersalah. Nah, ketika kita masih berada di bawah rasa bersalah, kita berkubang, kita sedang tersedot di lumpur. Kita tidak dapat melakukan apapun. Yang kita lakukan adalah membenarkan diri mengapa saya merasakan ini. Jadi yang terjadi adalah proses kognitif yang mencari pembenaran-pembenaran atas perasaan ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita geser posisi kita bukan sebagai korban, victim, tetapi sebagai pelaku yang bisa melihat rasa bersalah ini. Dan peristiwa yang diindikasikan atau disinyalkan oleh rasa bersalah. Kalau di NLP, ini disebut dengan disassociate, kalau di neurosemantics disebut dengan step back, mundur. Supaya apa? Supaya kita, kalau disassociate, rasa itu intensitasnya akan menurun. Yang dari 9, 10 bisa menjadi 6 atau 5. Karena kita melihat diri kita berada di situasi. Bukan kita melihat berada di situasi. Jadi kita mundur dulu. Kemudian di situ ada apa? Rasa bersalah. Rasanya diterima dulu. Karena selama tidak diterima alarm itu, tadi Mbak Hena sudah memetaforakan dengan alarm jam. Ketika alarm itu dibiarkan saja, hanya dipendam, dikasih bantal saja, tetapi tidak mau diterima, dia akan bunyi terus. Dan sampai akhirnya, ya menumpuk. Maka untuk membuat alarm berhenti adalah dengan menerima, accept. Accept. Setelah accept, kemudian melihat situasinya, kemudian kita mampu melihat diri kita sebetulnya rasa bersalah ini tentang apa, di dalam konteks apa, kapan, di mana, bersama siapa. Karena problem terjadi ketika kita mempermanenkan waktu, menyegalakan tempat, dan mengakukan situasi. Mempermanenkan waktu adalah apa yang terjadi pada diriku sekarang sama dengan yang akan datang. Apa yang terjadi diriku saat ini adalah sama dengan ketika waktu itu terjadi. Padahal kejadiannya sudah tidak ada. Yang terjadi adalah kita memutar film terus-menerus sampai dengan hari ini. Kejadiannya sudah tidak ada. Yang ada hanya film kita. Dan film kita itu bisa kita edit. Nah, maka sadari bahwa itu ada konteksnya. Rasa bersalah itu tentang apa, bagaimana prosesnya, dengan siapa, di mana, kapan. Jadi kita tahu, oh ini tentang ini. Jadi kita bisa localize situasinya. Nah, kemudian, ini sekalianlah, waktunya 5 menit lagi ya. Ketika kita mengalami suatu kejadian, misalnya ini sekarang hari ini today, bahwa rasa bersalah itu terjadi waktu itu. Waktu itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita berada pada posisi netral, observer untuk melihat apa yang terjadi pada diri kita waktu itu. Dengan siapa, bersama siapa, di mana, ada proses apa yang terjadi, sehingga saya mengalami ini. Dan waktu itu apa pikiran saya, apa referensinya, apa yang saya yakini, apa value saya. Ada value apa yang dilanggar, sehingga situasinya saya merasa bersalah. Apa makna yang saya berikan kepada situasi ini. Dan seterusnya, ini ada di tingkat meta, kognitif. Nah, sehingga dari sini kita jadi tahu, oh, rupanya yang membuat saya merasa punya perasaan saat itu, yang kebawa sampai saat ini adalah situasi ini. Nah,
Maka apa yang kita lakukan? Saya kasih satu teknik sederhana saja deh. Yang kita lakukan adalah ambil semua value di balik rasa bersalah. Apa maknanya? Apa harapanmu saat itu? Apa maknanya? Apa harapannya? Apa pelajarannya? Menjadikanmu siapa? Identity. Yang berguna untukmu di masa yang akan datang. Nah, kalau ini bisa dua teknik. Yang pertama adalah mundur sekitar 15 menit dari kejadian itu. Nah, seandainya Anda memberi resource kepada Anda 15 menit yang akan datang, sesuatu, termasuk di sana state yang dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa ini, apa itu yang Anda berikan kepada diri Anda 15 menit kemudian? Nah, kemudian Anda bisa mengambil diri Anda di masa yang akan datang. Seandainya diri Anda di masa yang akan datang adalah diri Anda yang sudah penuh dengan kebijaksanaan, kemampuan, sudah sangat pintar, sudah wise, maka kalau dia datang kepada Anda, apa yang mau dia nasihatkan kepada Anda? Nah, kita punya resource kan di sini berarti. Ada beberapa resource yang kita gunakan untuk kemudian kita memberi makna baru, kemudian rencana baru, sehingga dengan menerima tadi, rasa bersalahnya sudah selesai. Oke, ucapkan terima kasih kepada rasa bersalah, thank you rasa bersalah, kamu sudah memberikan banyak kekayaan berharga, bekal aku nih untuk yang akan datang. Sekarang tinggal orientasi kepada so what do I really want. Nah, itu adalah proses self coaching. Sekarang aku mau ngapain? Nah, dengan rasa bersalah ini, kalau masih ada sisanya, jangan-jangan belum aku terima. I give myself permission untuk menerima rasa bersalah, karena rasa bersalah ini memberitahu aku tentang dengarkan diri kita, peluk diri kita, akrabi diri kita. Oke, aku dengarkan kamu, wahai diriku. Kamu merasa bersalah ini mau memberikan pesan tentang apa? Oke, terima kasih. Nah, aku mau apa sekarang? Nah, fokus kepada apa yang aku mau, aku butuh pemikiran apa lagi, makna apa lagi, keyakinan apa lagi, supaya aku punya emosi, punya feeling yang aku butuhkan untuk ke sana. Yang ketika aku nanti melihat ke belakang, yang terjadi bukan lagi rasa bersalah, tetapi rasa berterima kasih, rasa bersyukur, rasa menghargai diriku di masa yang akan datang, yang memberi pelajaran kepadaku. Nah, jalan. Ini sekedar gambaran praktis dan singkat mengenai bagaimana kita deal dengan rasa bersalah, tapi silahkan nanti di fine tuning melalui pertanyaan-pertanyaan. Begitu dulu Mas Rizky, terima kasih. Wow, tema malam hari ini menarik banget ya. Silakan berikan aplaus yang meriah untuk Coach Prasetya M. Brata. Ini memberikan pemaknaan yang berbeda dengan dua teknik yang sederhana tadi ya. Dalam waktu 5 menit disampaikan mengenai reflect back gitu ya, dan pemaknaan baru. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih Coach yang sudah hadir dan juga muncul sebenarnya ketika Hena tadi menjelaskan juga sudah masuk pertanyaan ini ya. Oke, pertanyaan tersebut saya akan bacakan satu-satu ya. Yang pertama ini lumayan panjang dari Ibu Novi ya. Jadi Ibu Novi bertanya seperti ini Coach. Ketika pasangan mengalami break perpisahan, kata yang sering muncul adalah perpisahan ini pasti 100% bukan hanya kesalahan dia, tapi juga andil kesalahan saya. Apakah menyalahkan diri atas sesuatu yang terjadi ini baik sebuah kesadaran atau buruk sebagai blaming terhadap diri sendiri? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan untuk yang pertama. Ini dijawab oleh siapa, Mbak Hena atau saya? Teh Hena, gimana Teh Hena? Boleh sama
Pak Guru. Oh iya, boleh sama Pak Guru. Sama Pak Guru Saya ya. jadi pengen mendengarkan juga gitu kan. Oke, siap. Nanti mungkin bisa dilengkapi juga oleh Teh Hena ya. Silakan Iya, Pak insya Allah. Prasetya terlebih Terima dahulu. kasih. Menyatakan bahwa ini sepenuhnya bukan salah dia, saya punya andil, ini sebuah bentuk menyalahkan diri sendiri atau mengambil tanggung jawab. Karena mengambil tanggung jawab itu tidak sama dengan menyalahkan diri. Mengambil tanggung jawab itu kita menyadari bahwa diri kita pasti punya peran di dalam proses perceraian. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk itu bercerai. Boleh jadi karena katanya komunikasi sudah tidak lancar. Tapi komunikasi itu kan takes for to tango ya. Pasti butuh dua pihak. Jangan-jangan ya karena saya tidak mengerti seutuhnya pasangan saya. Kalau saya perempuan, pasangan misalnya minta izin, aku boleh nggak pergi ini mancing sama teman-teman? Ya, terserah kamu. Nah, ternyata kata terserah itu diambil letterlek oleh pasangan kita. Padahal pasangan kita, laki-laki itu bahasanya bahasa letterlek, wanita itu bahasanya metafora. Maksudnya adalah perempuan itu kalau mengatakan tidak kan belum tentu tidak. Mengatakan iya boleh jadi iya. Tapi kalau mengatakan terserah itu artinya tidak. Nah sehingga pasangan kita masih goblok dengan komunikasi, dia mengambil mentah-mentah, oh terserah berarti aku boleh dong. Gitu. Padahal maksudnya apa? Ya enggak, cuma kan perempuan sering enggak terus terang bilang enggak. Paling ya terserah kamu, maksudnya jangan. Gitu loh. Nah tetapi kan kita punya andil, Bung. Aku yang ngomong terserah kok. Aku nggak paham bahwa ternyata dia itu orang yang letterlek, yang belum tahu bahasa-bahasa metafora. Artinya apa? Kesalahpahaman, kekeliruan paham ini terjadi atas aku juga tidak memahami apa metaprogram dia, apa frame dia, apa gaya komunikasi dia. Nah, sehingga bukan berarti mengambil tanggung jawab, kemudian aku bersalah karena yang salah itu komunikasiku, prosesnya, bukan aku. Aku bisa mengubah cara berkomunikasi, aku bisa belajar cara komunikasi, sehingga aku mengubah gaya komunikasi. Sehingga yang salah itu prosesnya, yang salah itu adalah hanya aku belum punya kemampuan, belum punya skill dan knowledge. Yang salah itu tindakanku, bukan aku. Aku bukanlah tindakanku. Nah, disinilah konsep yang namanya self-esteem. Kalau aku bersalah, itu tidak menurunkan nilai harga diriku. Karena aku manusia yang bisa berbuat salah. It's okay untuk bersalah. Cuma waktu itu aku belum tahu ilmu ini. Jadi atas kebelumtahuanku dan inkompetensiku pada saat itu, wahai diriku, aku mengasihimu, aku memberi maaf kepadamu. Dan banyak pelajaran yang diberikan kepada masa lalu itu, dan kita yuk berterima kasih kepada masa lalu dan kesalahan kita. Kita rayakan kesalahan kita. Kita sudah menghabiskan kuota kegoblokan satu lagi pada hidup kita. Yeay! Jadi mengambil tanggung jawab bukan berarti menyalahkan diri karena yang salah bukan diri, tetapi inkompetensi kita. Mungkin saja keliru niat, keliru makna, keliru memandang diri sendiri, keliru skill dan knowledge, atau sekedar keliru waktu saja. Waktu itu saya ngomong pas lagi dia baru pulang kerja capek. Ih, salah waktu doang sih. Itu jawaban saya. Oke, wow. Jadi terkait dengan kondisinya ya, bukan dirinya yang salah gitu. Thank you Coach Prasetya. Teh Hena ada ingin menambahkan Teh Hena? Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Saya pernah menangani kasus perceraian, tetapi perceraian itu kan pilihan ya. Bercerai atau tetap melanjutkan hubungan itu pilihan. Sehingga bagi kami konselor biasanya hanya memberikan pilihan. Memberikan pilihan artinya memberikan beberapa alternatif pilihan. Kalau seperti ini
Kamu lihat kalau seperti ini. Saya juga menggunakan teknik yang pernah Pak Pras ajarkan, mengambil jarak dari masalah. Kemudian saya meminta dia untuk mengambil jarak dari masalah dia keluar, ini bisa bubble nih, lingkaran, ini ada dia, ada suaminya, anak-anaknya, kemudian orang tuanya. Saya minta dia keluar dari lingkaran itu, kemudian dia melihat dari jauh, mengambil jarak dari masalah. Kemudian apa yang kamu lihat? Saya kan di situ ada pulpen, ada apa? Nah, ini sebagai siapa? Sebagai suami saya, ini sebagai ini saya. Oke, ini siapa? Ini orang tua saya, ini anak-anak saya. Kemudian dia, oke, ketika lengkap seperti ini, apa yang kamu bisa lihat? Kan dia bilang, oh, orang tua saya kan nggak tinggal bersama saya. Oke, dipisahkan dulu orang tuanya. Oke. Tadi dia melihat, dia merenungi itu, dia secara tanpa sadar, entahlah gitu ya, dia seperti ingin muntah. Kemudian saya nggak kuat. Kemudian dia langsung kamar mandi, kemudian dia membasuh mukanya, kemudian dia hampir menangis. Apa sih yang kamu lihat? Saya mencium bau sekali. Ketika saya melihat saya masih bersama suami saya, kemudian bersama anak-anak saya merasakan ada rasa bau, ada rasa mual yang membuat saya ingin muntah. Oke, sekarang bisa lihat kembali. Dia melihat kembali, kemudian apa yang ingin dipisahkan dari lingkaran ini, dan apa yang ingin dimasukkan. Nah, dia memisahkan suaminya. Satu pulpen yang dia tunjuk sebagai suami, dia pisahkan, kemudian dia lihat, oke, saya lebih nyaman, saya lebih tenang. Tetapi yang terjadi kemudian adalah ini, saya begini, ini konsekuensi kamu, ini pilihan ini, ada konsekuensinya. Apakah bisa kamu terima? Oke, kemudian pilihan ini tetap bersama dengan suaminya, ada konsekuensinya juga. Yang mana konsekuensi mana yang bisa kamu terima? Nah, dia memilih untuk bercerai. Tapi saya tidak bertanggung jawab, itu pilihan kamu. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia, entah saya nggak tahu, kemudian dia merasa bersalah, katanya sudah curhat sama saya, kemudian dia bilang kepada suaminya, saya sudah konsultasi dan menyarankan bahwa kita harus berpisah. Ya dimarahin lah. Dia dimarahin, kemudian dia juga memarahi saya. Suaminya sampai menelpon saya, mencaci maki saya. Kemudian saya bilang, mohon maaf Pak, itu keputusannya bukan di tangan saya hanya memberikan alternatif pilihan. Tetap saya dimarahin. Saya bilangnya kamu tahu apa kamu gitu-gitu, segala macam. Nah setelah itu, beberapa bulan kemudian, mereka bersama lagi, kemudian pindah ke daerah, gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian, si teman saya ini atau klien saya ini mengontak saya lagi, dan dia diceraikan seperti ditendang dari rumah. Artinya seperti ini, kalau saya melihat dari cerita ini, ketika dia memutuskan untuk menjadi korban, dia akan terus menjadi korban. Karena ketika dia sudah bersama suami, saya memilih tetap bersama kamu, saya akan mengabaikan apa yang saya dengar dari konselor saya, katanya. Saya ingin tetap bersama kamu, melanjutkan kehidupan. Tapi yang terjadi kemudian adalah suaminya menyiksa dia, semakin tidak bertanggung jawab lah dalam tanda kutip. Nah, sampai akhirnya dia seperti ditendang, bahasanya mungkin ditendang, karena dia koper. Ini baju kamu sudah di dalam koper, ini tiket kamu untuk pulang ke Jakarta, silahkan pulang. Saya tidak butuh kamu, anak-anak tidak butuh kamu. Dia ditendang begitu saja setelah beberapa bulan sejak konsultasi dengan saya. Saya melihat ini adalah pilihan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih menjadi korban, oke, saya ini adalah orang yang bersalah, jadi saya harus mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Ini kan pilihan. Jadi dia ketika dia tidak mempercayai ruang dalamnya gitu, yang sebenarnya sudah ngasih alarm ke dia bahwa mungkin ini kamu akan terus-terusan mual gitu dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu. Tapi dia memilih itu jalannya. Jadi kalau bagi saya, ketika kita bertindak, kemudian memikirkan sebuah konsekuensi pada perbuatan kita, pada keputusan kita, dan kita teguh pendirian gitu ya, kemudian kita menegarkan diri, ya mungkin itu bukan artinya bukan kemudian, oh saya bersalah nih, saya ikut andil. Ini keputusan saya. Orang lain silahkan menganggap saya bersalah, orang lain silahkan menganggap saya tidak berbakti kepada suami dan sebagainya, atau saya mengikuti kata orang lain atau apapun, tapi ini keputusan saya, dan saya merasa konsekuensi yang paling bisa saya terima ketika saya berpisah dengan suami saya. Jadi itu tergantung kepada kemudian bagaimana kita menjadi pilot bagi kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja, mohon maaf. Terima kasih.
Oke, thank you Teh Hena sudah melengkapi dengan kasus yang mana semoga itu bisa memberikan pemaknaan yang berbeda ya bagi kita semua yang mendengarkan. Oke, berlanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Coach Prasetya dan Teh Hena, saya mau bacakan. Apakah manusia merdeka dari rasa bersalah sama dengan manusia yang sudah paripurna, tercukupi semua kebutuhan fisik, mental, sosial, finansial, dan spiritual? Gimana sih caranya maintain state yang selalu positif, sedangkan sebagai manusia dulu pernah merasa bersalah, pernah ketipu beberapa kali dan sebagainya. Yes, seperti itu pertanyaan untuk yang kedua. Oke, mau Teh Hena dulu apa mau Coach Prasetya dulu? Oke, silakan Pak Prasetya. Kok pengharapannya itu apa? Sekarang yang dimaksud dengan merdeka itu apa sih? Merdeka itu adalah ketika apapun kejadiannya, thinking, feeling, speaking, dan behaving kita itu berada dalam kendali kita. Karena kita own, kitalah pemilik dari pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Kita bebas memberi makna apapun atas, jadi kan kejadian itu netral-netral saja. Yang namanya kejadian itu netral-netral saja. Ada orang teriak-teriak sama saya, itu respon saya adalah tergantung dari proses berpikir saya. Kualitas proses berpikir saya menentukan kualitas emosi saya, menentukan kualitas kata-kata saya, orang yang tenang kata-katanya lebih jernih, dan perilaku saya. Maka sebetulnya inti dari komunikasi adalah proses kognitif, proses berpikir. The quality of thinking itu menentukan the quality of communication. Dan communication itulah kemudian hasil muncul. Kalau kita kecelakaan, ditipu, bercerai, apapun itu kejadiannya, itu tidak mempengaruhi apa-apa kalau kita sendiri yang menentukan. Kita mampu memilih respon, we able to choose respon, we have responsibility, responsibility, tanggung jawab, dan ketika kita nanti menghadap Allah, kita satu-satunya makhluk yang dimintai pertanggungjawaban. Artinya kita dimintai respon selama di dunia terhadap segala sesuatu kejadian. Nah, masalahnya banyak di antara kita, ruang kendali, ini kalau di neurosemantik kita namakan sebagai power zone, zona kuasa, zona power, zona kendali, itu tidak punya. Sehingga yang terjadi, orang itu bisa mengintervensi, kita didikte, kita diintimidasi oleh situasi, sehingga kita marah, takut, rasa bersalah, dan seterusnya. Yang mengakibatkan kualitas respon-respons kita itu tidak menuju kepada hal-hal yang kita inginkan, hal-hal baik yang kita inginkan. Maka yang dimaksud merdeka adalah ketika kita memiliki kembali pikiran kita, memiliki kembali perasaan kita, bahwa kitalah yang menentukan. Saya yang dapat memilih respon. Ketika orang ngomong, anjing loh, kepada kita, kita bisa memilih bahwa ini adalah penghinaan, boleh. Atau ini adalah soal inkompetensi dirinya dalam menyampaikan satu pesan sehingga dia sedang dibajak oleh pikiran, dibajak amigdala, sehingga dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya mampu menyebut anjing itu, tetapi ada maksud yang lengkap, yang hanya linguistik simbolnya itu kata-kata anjing saja. Atau ini soal feedback dari perilaku saya? Loh, jangan salah. Setiap respon orang kepada kita, itu sesungguhnya merespon kita. Kalau orang itu jutek sama kita menjadi sebab
salah satu sebab mengapa orang itu jutek minimal nyaman sama kita, karena kita nggak ngapa-ngapain, kita takut. Jadi kita selalu menjadi sebab dari mengapa keadaan kita terjadi. Kalau dia ngomong seperti itu, jangan-jangan ada sesuatu yang salah pada diriku. Aku mau introspeksi, Nah, pilihan respon kita ini kan berdasarkan pilihan-pilihan makna yang kita beri. Nah, kalau semakin kita merdeka itu artinya kita mampu memilih makna apapun tanpa terintimidasi oleh situasi. Sehingga status Facebook saya hari ini adalah merdeka itu adalah apa? Kok lupa saya? Seberapapun engkau mau menyakitiku, itu tidak mampu membuatku membencimu. Karena saya memiliki, saya punya value, saya punya keyakinan, saya punya referensi sendiri tentang menghadapi kamu. Jadi meskipun perilakumu seperti itu, aku tetap mencintaimu, tapi aku tidak setuju dengan perbuatanmu. Tadi saya intip ada pertanyaan kalau mendengar penjelasan, memahami, kemudian memaklumi. Ya memaklumi, tapi memaklumi itu bukan berarti menyetujui. Saya tidak setuju. Dan saya memilih sekarang untuk menyatakan pendapat saya yang berbeda dengan Anda. Nah, itulah yang disebut dengan merdeka. Tetapi jangan sampai kita mempunyai pengharapan bahwa yang namanya merdeka itu kita harus merdeka tanpa terikat oleh peraturan. Begitu kita ingin merdeka tetapi kita tidak mengikut peraturan, maka sebetulnya kita sedang dijajah oleh keinginan merdeka kita. Terima kasih. Oke, thank you Coach Prasetya. Oke, Teh Hena ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan yang ini, Teh Hena? Sudah sangat cukup dari Pak Guru. Sudah lewat waktunya. Tapi masih banyak pertanyaannya, Masih Pak. banyak dong. Saya Pras, jadi kayaknya Pak Pras masih boleh bertahan sebentar lagi. Iya, benar. Nih tadi juga Kan saya sekalian refresh ini, Pak. Selain kalian refresh terkait dengan ilmu yang diajarkan ya, Teh ya. Oke, ini saya nggak tahu ini Bandar Tuyul ini yang mana ya mukanya ya. Ini ada namanya Bandar Tuyul. Saya ngeri juga nih yang nanya nih. Jadi mungkin tadi yang disinggung oleh Coach Prasetya terkait dengan penjelasan menimbulkan pengertian lalu menimbulkan pemakluman itu dari Bandar Tuyul tadi ya. Menanyakan benarkah ada statement ini gitu. Boleh Bapak Bandar Tuyul boleh di videonya dinyalakan siapa nih? Saya penasaran seperti apa penampakan Bandar Tuyul. Oke. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman saya di kelas NLP gitu ya, Ibu Liliana. Sebenarnya saya berteman dengan Bu Liliana di Facebook juga nih. Jadi sebenarnya cerita ini saya kayaknya ada relate juga. Saya pernah baca kisahnya di Facebook berkaitan dengan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, gimana sih Pak rasanya merdeka dari rasa bersalah saat nagih hutang yang udah setahun dari yang dijanjikan katanya. Wah, ini pasti Ibu Novi ngau-ngau, I feel it nih. Kayak saya pernah juga nih. Oke, yes, silahkan. Setahun nagih utang terus dijanjikan nggak dibayar nih gitu ya. Yes, silahkan. Nah, ini begini. Tadi rasa bersalah itu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Hena, itu ada rasa bersalah karena ekologis. Karena ya wajar, appropriate bersalah karena melakukan kesalahan. Tapi ada juga rasa bersalah yang akhirnya semacam pseudo. Sesuatu yang sebetulnya itu nggak nyata dan itu jangan-jangan keliru kita. Nagih hutang kok rasa bersalah? Ya gimana? Wong kita yang diutangin. Yang bersalah itu kan yang ngutang nggak bayar-bayar itu. Lah terus kenapa kok kita nagih hutang terus kita yang merasa bersalah? Mungkin disitulah bukan rasa bersalah, tetapi saya ini menyalahkan diri saya yang tidak mampu dan berani nagih hutang. Mungkin di situ kali. Nah kalau itu yang terjadi, itu soal kita perlu menjernihkan apa makna hutang ini. Dan mengapa hutang ini perlu ditagih. Ketika kita menagih hutang itu sebenarnya kita sedang menyelamatkan dia. Sebab
kalau dia sampai mati belum bayar hutang, hutang itu bisa jatuh ke anak cucunya. Hutang itu tidak akan lunas sebelum dilunasi. Nah, justru hutang itu penghambat rezeki. Sehingga kalau saya tidak menagih hutang, itu sebenarnya saya sedang tidak menolong dia. Maka sebenarnya ketika saya menagih hutang, saya itu sedang menolong dia. Supaya dia selamat dunia akhirat. Nah, kita perbaiki dulu niatnya. Kemudian memperbaiki makna, kemudian memperbaiki niat. Kalau gitu, apa yang mau aku niatkan? Aku mau nagih hutang dengan cara yang membuat dia sukarela bayar hutang. Wah, strateginya bagaimana? Belajarlah cara-cara, kemampuan, skill, knowledge, tanya sana sini. Apa sih ini taktik dan metode supaya kita bisa dia bayar hutang? Gimana caranya? Itu kan sekedar kompetensi kita. Kepada siapa kita nagih hutang, di mana, kapan, dengan state apa yang cocok buat dia. Ada nggak kalau misalnya membuat dia akhirnya terbuka bahwa sebetulnya dia pengen bayar hutang, malu, tapi dia bingung sekarang ini gimana caranya dapat uang. Nah, apakah kita mau membantu memberikan ide-ide bagaimana cara dia dapat duit? Wah, itu berarti kan pahala kita makin besar. Udah kita nagih, kita bisa ngasih cara-cara yang membuat dia dapat membantu dirinya sendiri. Bukan membantu. Kita membantu dirinya agar dia dapat membantu dirinya sendiri, dapat duit untuk melunasi hutang. Nah, mungkin kalau tidak punya kemampuan itu, nah, saya bersalah atas ketidakmampuan diri saya sendiri. Ya sama prosesnya. Terima dan ambil value-nya, plan next-nya seperti apa. Gitu. Wow, oke, menarik banget. Teh Hena ada ingin menambahkan, Teh Hena? Ini pertanyaan terakhir nih, Teh Hena, mengenai ini ya, memang common sih masyarakat Indonesia gitu kan, orang yang lain punya hutang, yang punya hutang lebih galak daripada yang menghutangin gitu. Nah, ini ngeri banget nih. Teh Hena ada punya pengalaman, mungkin experience gitu ya? Pernah punya pengalaman, tetapi yang dijelaskan sama Pak Pras tadi sudah cukup banget gitu. Karena memang ketika kita menagih utang, kita menyelamatkan dia dari azab gitu ya, dari mungkin hutang itu juga kan ditagih di akhirat gitu. Nah, dan menyelamatkan keluarganya juga, jangan sampai diwarisi hutang. Kalau diwarisi harta ketika masih hidup kan oke gitu. Tetapi ketika sudah orangnya sudah meninggal, menjadi hutang gitu, untuk warisan hutang kepada anak-anaknya, bukan warisan aset seperti itu. Saya tidak menambahkan lagi, kalau tentang hal yang tadi sudah cukup dari Pak Paul. Karena kayaknya masih ada satu lagi, Mas Rizky. Oke, saya bacain yang terakhir nih ya. Ini ada pertanyaan. Soalnya kita 21.15 kita akan mengakhiri dengan foto bersama di acara malam hari ini. Coba saya bacain satu lagi ya. Ini pernyataan atau pertanyaan dari Ibu Grace Kristiani. Value yang lebih mempengaruhi kita adalah conditional positive regard, sehingga cenderung takut jika berbeda dengan orang kebanyakan. Apakah itu berpengaruh terhadap kemerdekaan dalam berpikir, proses berpikir tidak jadi miliknya sehingga cenderung lebih mudah muncul rasa bersalah? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Coach Prasetya. Oke. Jadi power zone atau kuasa kita, kepemilikan atas kuasa kita sehingga kita merdeka terhadap intimidasi dikte dari situasi, itu juga perlu didukung dengan satu kesadaran tentang harga diri, nilai diri, atau self-esteem. Seringkali kita ini sejak kecil terkondisi, terframe harga diri itu dihubungkan dengan atribut-atribut luar dirinya. Sejak kecil, misalnya orang tua memframe, kamu cantik, kemudian mulai membandingkan dengan orang lain yang tidak cantik. Atau sebaliknya, oh dia tuh pinter tuh, gimana kamu tuh? Masa dia aja juara kelas kamu enggak? Akhirnya merasa bahwa nilai dirinya, self-esteem-nya itu tergantung dari nilai ujian, tergantung dari kekayaan, tergantung dari kegantengan, tergantung dari
mobil yang digunakan, karena terframe oleh iklan BMW, you are what you drive, you are what you wear. Devil wear Prada. Wow. Jadi kalau kita pakai Louis Vuitton atau Prada itu lebih tinggi harga diri kita daripada pakai baju baduyut misalnya. Itu hanya mempengaruhi self-confidence, bukan self-esteem. Maka kita kembali bahwa yang namanya nilai diri, harga diri kita itu unconditional. Tidak tergantung dari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan itu maha sempurna, pasti menciptakan segala sesuatunya secara sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna, termasuk COVID. Itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Dari sini kemudian kita akan appreciate bahwa we are makhluk yang sempurna. Kalau di Islam itu di surat At-Tin sudah dijelaskan. Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita adalah makhluk yang sempurna. Di agama Kristiani saya juga pernah dengar seperti itu. Kita ini makhluk yang sempurna. Kedudukan kita itu tinggi, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari setan. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita menerima diri kita, menyadari siapa kita, menyadari misi hidup kita, siapa kita, nanti akan kemana. Kita dikasih resource apa oleh Tuhan, modal apa, dan itu digunakan untuk apa. Ketika kita memahami diri kita seutuhnya, ketika menerima diri kita, kemudian menghargai diri kita, menakjubi diri kita, dan mensyukuri diri kita. Menerima diri kita, menghargai diri kita, menakjubi diri kita, dan mensyukuri diri kita, maka kita ini makhluk yang berharga. Aku bercerai, perceraian itu tidak mempengaruhi harga diriku, aku tetap berharga. Perceraian itu hanya soal relation, hanya soal pilihan-pilihan hidup. Aku bangkrut, bukan berarti aku bangkrut kemudian harga diriku bangkrut, tidak. Bangkrut itu hanya soal atribut di luar diri. Nah, ketika kita menghargai diri kita unconditional, di saat itulah kita lebih mampu memiliki diri sendiri. Dan ketika suatu saat kita tidak merdeka, nggak apa-apa. Itu hanya soal kemampuanku yang bisa naik turun. It's okay. I'm human. It's okay. Makasih. Oh, menarik banget ya. Jadi ini pemaknaan yang mendalam bahwa ketika bagaimana kita memisahkan antara atribut di luar diri kita dengan diri kita seutuhnya sehingga memiliki self esteem yang tinggi gitu ya. Teh Hana ada menambahkan Teh Hana mengenai hal ini? Sekedar menambahkan sedikit, kemarin banyak sekali beredar di grup-grup WhatsApp seorang pemain bola yang dengan penghasilan miliaran, mungkin triliunan, tapi memegang handphone miliknya itu dengan layar yang retak. Nah, itu saya juga terinspirasi bahwa walaupun dia membawa handphone dengan layar yang retak, membawa iPad yang biasa seperti itu, pakaian yang biasa tidak bermerek, tapi sama sekali itu tidak menurunkan harga dirinya. Karena mungkin orang ini udah keren banget gitu, tujuan hidupnya ya hanya ridho Tuhan yang Maha Esa mungkin. Jadi segala sesuatu yang dia pakai, yang dia gunakan ya fungsi saja, berdasarkan fungsi. Saya butuh ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kalau handphone itu masih berfungsi, kenapa enggak? Tetap saya gunakan. Tidak kemudian jatuh harga dirinya ketika dia memakai barang yang murah. Bahkan ada seperti ini. Jika walaupun seseorang memakai barang yang murah, jika itu dipakai oleh seseorang yang luar biasa dalam arti mungkin artis terkenal dan sebagainya, tetap itu menjadi bernilai. Seperti itu. Jadi tidak tergantung, dan benar kata Pak Guru luar biasa, unconditional gitu, kalau harga diri itu. Kemudian tadi saya menangkap ketakutan ya, takut berbeda dengan orang lain. Sebenarnya kalau bagi saya dan gimana, tidak perlu merasa takut untuk berbeda dengan orang lain ketika kita merasa lebih baik, merasa itu nyaman untuk diri kita. Dan saya juga berpikir kalau misalnya dalam menghadapi situasi yang extraordinary, kita butuh menjadi seorang yang extraordinary gitu. Jadi untuk menghadapi situasi yang extraordinary seperti sekarang ini butuh menjadi seorang yang extraordinary. Jadi tidak perlu takut untuk berbeda dari orang lain jika itu membuat kita nyaman, jika itu tidak membuat kita, artinya gini, berbeda itu kan bukan sesuatu yang buruk gitu.
Nah, itu juga kemudian merdeka dari pengaruh orang. Jadi pengaruh orang lain, kata-kata orang lain, pendapat orang lain tidak kemudian bisa menjatuhkan harga diri kita. Itu hanya realitas eksternal yang hanya perlu menguatkan diri kita. Kita maknai seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you Teh Hena. Nah, oke ya. Ini kita sudah berada di penghujung acara, Mas Ana, Bapak Ibu semuanya. Dan banyak banget sebenarnya ada statement terakhir ya dari ini pernyataan aja kita ya. Karena kalau misalnya untuk dibahas lagi akan butuh waktu yang lama lagi. Dari Pak Rahmat Yahya Bakri ini. Saya menangkap nih bahwa kita tidak perlu merdeka dari rasa bersalah karena rasa bersalah itu baik dan bermanfaat. Yang tepat adalah merdeka dari pengaruh orang lain atau external locus of control, tapi fokus terhadap internal locus of control kita gitu ya. Jadi memang kalau misalkan dari tadi pemaparan dari pemateri kita, dari pemateri pertama, pemateri kedua. Mas Rizky, ya silakan Mas Rizky, Coach. boleh nggak? Yang ini perlu saya garis bawahi dulu supaya boleh. Silakan Pak di-clarify terlebih dahulu nih. Wah, menarik nih. Kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya eksternal. Eksternal itu namanya external check untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu ekologis. Ekologis itu berguna bagi diri kita, tapi juga berguna atau tidak merugikan orang lain dan menyelamatkan kita di akhirat. Itu perlu. Jadi bukan 100% kalau kita memiliki diri sendiri berarti terserah kita merdeka. Oh, jangan-jangan kita malah sedang terjerumus kepada syahwat kita. Kita tidak merdeka dari syahwat-syahwat untuk merdeka. Demikian. Yes, thank you Coach Prasetya sudah mengklarifikasi terkait dengan statement ini ya. Oke, kita berikan applause terlebih dahulu boleh untuk kedua pembicara kita dan juga kasih jempolnya gitu ya. Dan pada malam hari ini kita mempunyai makna yang baru, pemaknaan yang baru terhadap rasa merdeka itu seperti apa. Kalau saya boleh intisarinya dari pembicaraan malam ini bahwa ketika kita mengalami suatu kejadian, akui kejadian itu memang ada, terima alarmnya, jangan sampai kita abaikan. Setelah itu langsung kita berikan makna yang baru, dan setelah memberikan makna yang baru dari kejadian tersebut, jangan lupa juga ada action selanjutnya gitu. Jangan cuma diberi makna baru tapi kita abaikan. Nah, mungkin pada malam hari ini sebelum kita foto bersama, saya mau dengerin dong satu orang saja dari hadirin yang ada di sini. Apa insight baru yang didapatkan dari tema malam hari ini. Saya mau tanya ke coba nih ya. Pak Pras boleh dipilih Pak Pras, siapa Pak? Ya, siapa yang mau ngacung? Oke, siapa yang mau ngacung ya? Yang mau Pak Oi. Ibu Cut Saraswati boleh Bu Cut? Silakan Bu Cut Saraswati. Oke, saya unmute dulu Bu Cut ya. Silakan di-unmute dulu Bu, itu masih di-mute Bu suaranya Bu. Yes. Oke. Makna insight dari malam hari ini. Oke, tadi rasa bersalah itu adalah sebuah manfaat. Nah, dari sini saya bisa kalau kita menggeser rasa bersalah itu menjadi sebuah manfaat, kita bisa melihat masalah itu dengan lebih produktif. Jadi rasa bersalah itu akan membuat kita menjadi lebih berdaya untuk ke depannya. Bahkan rasa bersalah itu menjadi sesuatu hal yang memberdayakan. Oke, jadi saya melihat di sini rasa bersalah itu bukanlah rasa bersalah dalam hukum pasif dan judgment, tapi merupakan sesuatu isyarat yang membuat kita menjadi lebih berdaya nantinya. Ini menjadi suatu pijakan kita untuk titik balik kita untuk menjadi lebih oke, lebih berdaya, dan lebih cepat move on. Terima kasih. Yes, thank you Bu Cut. Kita berikan aplaus untuk Bu Cut ya. Dan malam hari ini tentu saja untuk menutup kebersamaan kita. Dan tentu saja yang bisa kita lihat untuk mengabadikan momen itu adalah berfoto terlebih dahulu. Boleh sekarang silakan yang masih di-off-kan videonya, dinyalakan terlebih dahulu videonya karena kita akan berfoto terlebih dahulu untuk mengambil momen terbaik kita di hari kemerdekaan 17 Agustus ini ya. Dan terima kasih Pak. Dan jangan lupa habis acara ini langsung follow semulainya Pak Prasetya Brata.
Oke, siap. Oke, di layar pertama kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, bersiap-siap dengan pose yang paling mempesona di malam hari ini. Dengan senyum terbaiknya, 227, siap. 1, 2, 3. Oke, layar pertama. Teh Hesti, nanti boleh dibantu untuk foto ya, Teh ya. Oke, masuk ke layar kedua. Bersiap-siap untuk layar kedua masih dengan senyum menawannya. 1, 2, 3. Yes. Oke. Oke, baik, Mas dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Coach Prasetya Ambrata dan Teh Hena yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Keren banget, sehingga kita bisa memberikan, bisa mempunyai insight baru dan juga pandangan baru terkait dengan rasa bersalah itu ya. Dan untuk... Terima kasih banyak semuanya. Yes, oke. Dan satu lagi di Kesehatan Mental Indonesia pun ada workshop ya yang akan nanti mungkin Teh Hesti akan bercerita terkait dengan workshop yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan Mental seperti apa, Teh Hesti? Boleh silakan. Kita akan menyelenggarakan workshop pada hari Sabtu ini. Temanya adalah practical self-forgiveness yang akan dibawakan oleh Yayasan Manusia. Jadi silakan nanti menghubungi admin yang ada di grup. Workshop ini diadakan satu hari dari jam 9 sampai 11 dan jam 1 sampai jam 3. Silahkan menghubungi admin di grup atau menghubungi saya boleh. Terima kasih. Oke, thank you Teh Hesti. Oke, baik Mas dan Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk memerdekakan diri kita dari rasa apapun dan kita punya makna baru dan bisa mengaplikasikannya untuk kedepannya. Terima kasih semuanya. Saya sebagai host izin pamit terlebih dahulu dan mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang tidak enak di hati gitu ya. Itu hanya untuk membangkitkan suasana kita pada malam hari ini aja. Coach Prasetya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Teh Hena sudah hadir malam hari ini. Tadi jangan lupa ya, kirimin Coach Prasetya kalau mau diangkat jadi saudaranya. Apa tadi, Coach? Godiva. Godiva Coklat ya. Godiva. Coklat Godiva. Yang baru menang tuh Teh Hena 2. Silakan ditunggu sekarung. Thank you semuanya. Sampai bertemu lain kesempatan. Kita kasih aplaus dulu dan juga kasih darah-darah untuk Coach Prasetya dan Teh Hena. Yes. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Mbak Hena. Guru, terima kasih banyak. Bapak semua terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Ibu Uti, selamat malam. Terima kasih Pak Ibu. Iya, Bu Uti, terima kasih sudah hadir Bu Uti. Jangan lupa cek kamar sebelahnya Bu ya. Tadi katanya berbeda kamar takutnya. Ketawa. Ibu Rahmat udah biasa kali. Udah biasa ya. Bu Rahmatia Bakri sampai langsung nyalain ini dulu ya, note dulu ya, voice note dulu buat ketawa ya. Pak Cerah luar biasa pada malam. Ketemu lagi Pak Cerah ya di kelas workshop selanjutnya. Pak Cerah, terima kasih sudah hadir. Pak Cerah ini malam hari ini konsisten megang handphone Pak Cerah ya. Terima kasih Pak Ina. Excellent sekali. Luar biasa.